ketika hidup di dunia ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa maknanya seseorang menjadikan waqayah di antara dirinya dan api neraka, dijadikan penghalang di antara dirinya dan api neraka. Dengan apa? Dengan menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dia tinggalkan. Itulah ketakwaan. Kemudian ada satu perkataan yang sangat istimewa yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan tentang ketakwaan ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan tentang takwa, at-taqwa maknanya adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Inilah ketakwaan yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Ketakwaan adalah ketika seseorang al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan rasa takut makhluk kepada makhluk. Ketika seseorang takut kepada makhluk, dia akan menjauh dari makhluk. Tetapi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, wal amalu bit tanzil, mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an, mengamalkan apa yang ada dalam As-Sunnah. Karena Al-Quran tersebut bukan hiasan yang hanya kita pajang di rumah-rumah kita. Al-Quran ada untuk dibaca, difahami, diamalkan. Al-Quran adalah tuntunan kita ketika kita hidup di dunia ini agar kita bisa selamat di dunia dan juga selamat di akhirat kelak. Maka seseorang yang bertakwa dia harus mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wal qana'atu bil qalil, merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, merasa ridha atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ketahuilah ayyuhal ikhwah, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pasti cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Namun tidak akan pernah ada seseorang yang merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala jika yang menjadi pandangannya bagaimana bisa memenuhi gaya hidup dia. Gaya hidup tidak akan pernah bisa terpenuhi, gaya hidup tidak akan pernah bisa terpuaskan. Namun kebutuhan hidup seseorang pasti Allah Subhanahu wa taala berikan. Seseorang harus memiliki rasa qanaah, merasa cukup dan ridha atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperintahkan di dalam syariat yang mulia ini. Oleh sebab itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, al-qana'atu malun la nafadalah. Qana'ah adalah harta yang tidak akan pernah sirna. Qana'ah adalah harta yang tidak akan pernah binasa. Seseorang tanpa qana'ah akan selalu merasa kurang. Seseorang tanpa qana'ah akan selalu merasa miskin. Dan ini yang dapat kita saksikan. Banyak di antara orang-orang yang orang menyebut mereka sebagai orang-orang yang kaya, tapi ternyata mereka masih terus mencari dunia dan melalaikan mereka dari akhirat. Kenapa? Karena mereka masih terus merasa miskin. Apa sebabnya? Mereka kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu melihat ke atas dalam perkara dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdara alla tazdaru ni'matallah. Lihatlah kepada orang-orang yang berada di bawah kalian dalam perkara dunia, dan janganlah kalian selalu melihat ke atas dalam perkara dunia, karena jika itu yang kalian lakukan akan hilang rasa syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kekayaan tidak dilihat dari banyaknya harta.
Kekayaan yang hakiki dilihat dari kekayaan jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah aghnan nas, manusia yang paling kaya. Tetapi di rumah beliau pernah 3 kali hilal, 2 bulan berturut-turut tidak ada api yang menyala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memakan al-aswadan, yaitu kurma dan air saja. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah aghnan nas, manusia yang paling kaya. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kekayaan hati dan jiwa. Laisal ghina an kathratil arab walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan yang hakiki bukanlah kekayaan harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa. Begitulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang takwa, wal isti'dadu liyaumir rahil, dan seseorang mempersiapkan tentang hari kepulangan, tentang hari kepergian. Dia mempersiapkan diri berjumpa dengan kematian. Apa yang telah dia amalkan, apa yang telah dia persiapkan, karena semuanya tidak akan dibawa oleh dia ke dalam kubur. Yang hanya akan dibawa adalah amalannya. Ya ikhwah, kalau kita diberikan selembar kertas, kemudian kita diperintahkan untuk menulis amalan-amalan apa saja yang dapat kita andalkan di yaumil qiyamah nanti, kira-kira mampukah kita memenuhi kertas tersebut dengan tulisan amalan kita, atau kita kebingungan karena ternyata lebih banyak kemaksiatan yang kita lakukan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus selalu kita pikirkan, bagaimana dan apa yang telah kita persiapkan untuk berjumpa dengan kematian. Ketakwaan inilah yang dinisbatkan pengertiannya kepada Ali bin Abi Thalib. Al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil.